Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Mari Pak, kita lanjutkan. Baik. Kita sudah katakan bahwa seandainya siapapun, walau Nabi Muhammad, tapi perandaian yang tidak mungkin. Saya kalau berkata begini, berandai. Aduh, seandainya ayah saya masih hidup, saya tidak akan begini. Itu perandaian yang masih bisa atau tidak? Tidak. Boleh, ya? Itu kalau Al-Quran menggunakan kata lau. Lau. Walau. Kita dalam bahasa Indonesia walaupun. Ya toh? Itu. Sifatnya itu perandaian yang tidak mungkin. Baik. Kita lanjutkan ayat kita. La habita. Habita. Saya mau jelaskan lagi habita. Habita itu biasanya diterjemahkan terhapus. Sebenarnya kata habita itu begini. Habita itu adalah suatu penyakit yang menimpa binatang akibat makan suatu tumbuhan yang menjadikan dia gemuk. Tapi gemuknya gemuk penyakit. Tumor ganas. Jadi orang dari luar kira dia gemuk, dia baik. Orang dari luar kira amalnya ini amal baik ini. Padahal sebenarnya itu tumor. Itu artinya habita. Jadi walaupun itu amal baik kamu lihat. Dia sedekah, dia ini. Dia pergi haji dan tetapi itu habita. Itu sebenarnya hakikatnya di sisi Allah tumor ganas. Kenapa bisa begitu? Hah? Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, begitulah. Itu kita biasa lihat orang gemuk ya. Padahal sakit dia. Ada kan penyakit begitu. Yeah. Kita biasa lihat orang, oh ini amalnya baik nih. Tetapi hatinya buruk. Niatnya itu di mata Anda baik, tapi di mata Tuhan tidak baik. Di mata orang awam, oh ini sehat, bagus, ada bayi, dikasih makan terus sama ibunya gemuk. Iya. Tapi dokter bilang, ini bahaya. Ya kan? Nah, itu artinya habita. Nah, seandainya mereka musyrik, murtad, maka amalnya yang baik itu kamu lihat baik, tapi sebenarnya itu adalah tumor ganas. Oke, kita kembali. Baru dia katakan, ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah, itu lagi yang sungguh tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nabi-nabi yang disebut ini ada 18 nabi tadi kita katakan. Mereka itulah yang telah Allah anugerahi kitab suci. Nah, kitab suci yang wajib kita percayakan ada 4. Nah, di sini dia katakan mereka itulah. Nah, nabi-nabi itu dianugerahi Allah kitab suci baik secara langsung buat dia maupun melalui yang lain. Nabi Musa dianugerahi Taurat. Nabi Harun dianugerahi Taurat tapi melalui Nabi Musa. Ya kan? Oke. Mereka itulah yang dianugerahi oleh Allah kitab suci baik secara langsung buat dia maupun melalui nabi yang lain. Wal hukmah. Hukmah itu apa ya? Hukmah itu pada mulanya berarti yang menghalangi. Hikmah itu, hikmah sama dengan hukmah. Hikmah itu kendali yang menghalangi Anda terjerumus, ya. Atau mengantar Anda kepada yang baik. Itu hikmah. Jadi hikmah itu atau hukmah itu adalah amal yang bermanfaat, amal ilmiah atau ilmu amaliyah yang bermanfaat. Para nabi itu diberikan al-hikmah, diberikan al-hukum, diberikan, dianugerahi pengetahuan yang bermanfaat dan dianugerahi pengamalan yang sesuai. Kalau Nabi Muhammad atau istilah lain sunnah Nabi. Oke. Wan nubuwah, mereka juga dianugerahi kenabian dalam arti mereka dianugerahi Allah wahyu yang membimbing mereka. Fa iyakfur biha haula,
Nah, sekali lagi, seandainya mereka kufur, faqad wakkalna biha qauman laisu biha kafirin, maka pasti kami akan menugaskan, menyerahkan tugas itu kepada orang lain yang tidak akan menjadi kafir. Nah, jadi apa, sekali lagi kita garis bawah ini, nabi-nabi diutus Allah untuk kemaslahatan umat manusia, ya kan? Seandainya yang diutusnya itu menyeleweng, Allah tidak biarkan manusia tanpa bimbingan. Dia akan tugaskan lagi orang lain untuk membimbing. Begitu juga Allah menghendaki Islam ini tersebar. Kalau kita tidak melaksanakannya, kita dihapus Tuhan, ada orang lain yang akan menyebarkannya. Itu maksudnya ayat ini. Pasti itu. Dalam ayat yang lain dikatakan, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Tuhan akan mengganti kaum yang lain yang bukan kamu, lalu mereka itu tidak akan menjadi seperti kamu. Karena Allah menghendaki kemaslahatan umat. Kalau pemimpinnya itu rusak, tunggu waktunya, Allah akan ganti dengan orang lain. Begitu seterusnya. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah yang disebut nama-namanya tadi, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wahai Nabi Muhammad, maka hendaklah engkau mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Nah, kita berhenti lagi di sini, lihat. Itu nabi-nabi banyak. 18 nabi yang disebut di sini. Iya. Diberi Allah petunjuk, macam-macam petunjuknya. Nabi Muhammad disuruh teladani mereka. Ikuti mereka. Nah, karena itu Nabi Muhammad yang melaksanakan perintah Allah ini menghimpun semua keistimewaan nabi-nabi. Ya toh? Kita ambil contoh. Nabi yang pandai, sangat pandai bersyukur itu antara lain Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi yang paling pandai berdoa, tulus sekali dalam doanya, Nabi Yunus. Itu di dalam perut ikan kan? Okay. Nabi yang tegas menghadapi kaumnya, Nabi Musa. Nabi yang lemah lembut ini Nabi Harun, ya kan? Siapa lagi? Nabi Nuh, orang yang paling sabar dalam berdakwah. Nabi Ayub, Nabi Yusuf, orang yang semua itu diteladani oleh Nabi. Saya kira itu, kita lanjutkan sebentar. Baik Pak, terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Ibu-ibu yang cantik di sini masih semangat kan kita mendengarkan ilmu ini yang indah ini? Iya, masih penuh dengan kecerahan. Ya, baiklah. Bapak silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya katakan Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah fabihudahu muqtadih, ikuti itu. Ikuti prinsip-prinsip ajarannya, karena itu semua sama. Tauhid, percaya Nabi, percaya keesaan Allah, percaya ada hari kiamat, ada surga. Ikuti itu. Ikuti akhlaknya yang paling baik. Oh, ini sangat sabar. Itu sebabnya Nabi Muhammad biasa kalau diganggu, dia terus ingat, Nabi Musa diganggu lebih dari ini, saya harus sabar. Ya kan? Semua yang doanya itu yang pokoknya sempurna. Karena beliau diperintahkan, itulah ikuti itu. Oke. Baru dia katakan, qul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan, saya tidak minta upah sedikit pun atas ajakan yang kusampaikan. Tidak ada upah. Saya hanya mau kamu dapat petunjuk, itu saya sudah senang. Apa maknanya lagi ini? Orang berdakwah itu, dakwah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan.
Diperjualbelikan. Dakwah itu bukan sesuatu Yang diperjualbelikan. Apa maksudnya ya, Pak? Artinya jangan saya mau kasih tahu kamu kalau kamu bayar saya. Oh. Itu kan namanya jual beli. Itu satu. Yang kedua, orang berdakwah, orang mengajar, orang membimbing, hendaklah menjauhkan kecurigaan terhadap dirinya. Kalau saya minta upah, kata Nabi Muhammad, kamu bisa beranggapan, oh ini dia ngajar karena minta upah. Iya kan? Iya. Itu maksudnya. Itu semua Nabi berkata, saya tidak minta upah. Jangan curi. Kalau dia minta upah, oh ini dia begini karena ini nggak benar nih, dia mau upah. Ya kan? Iya. Itu qul la as'alukum alaihi ajra. Sampaikan, saya tidak minta sedikit upah pun atas jeripaya saya menyampaikan ajaran ini. Jadi apa? In huwa illa zikron lil alamin. Ini tidak lain hanya peringatan, hanya pengajaran untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Subhanallah. Baru Allah berkomentar lagi, berfirman lagi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungannya yang sebenarnya. Kita jelaskan. Kita tidak bisa mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Anda bisa muji orang yang Anda tidak kenal. Bisa, tapi pujian Anda tidak sesuai. Kita bisa puji Allah. Bisa. Bisa, tetapi tidak mungkin sesuai dengan